Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Muhammad Bahali di channel OnlyRaps. Oke, jadi di pembahasan MTCNA kali ini kita akan memahami namanya model jaringan komputer. Selamat datang di presentasi ini. Kita akan menjelajahi dunia model jaringan komputer yang krusial. Model ini membantu perangkat berkomunikasi secara efisien dan andal. Di sini ada 4 pilar pembelajaran. Yang pertama ada konsep model jaringan, memahami dasar-dasar perangkat berkomunikasi dalam jaringan. Yang kedua ada model TCP/IP, mengenal yang paling umum digunakan dalam jaringan modern. Lalu ada enkapsulasi dan dekapsulasi, yaitu bagaimana data dibungkus dan dibuka saat melintas lapisan jaringan. Kemudian yang keempat ada model lapisan OSI, mempelajari cara bekerja referensi untuk sistem komunikasi terbuka. Oke, jadi sekarang ada konsep model jaringan. Model jaringan adalah seperangkat aturan dan prosedur yang menentukan bagaimana komputer dapat saling berkomunikasi. Ini bukan jaringan komputer itu sendiri, melainkan cetak biru yang memungkinkan interaksi antar perangkat. Sebelum adanya model standar, setiap vendor menciptakan aturan jaringan mereka sendiri, menyebabkan kesulitan komunikasi antar vendor yang berbeda. Misalnya, pada tahun 1974, sebuah vendor menciptakan sistem network arsitektur SNA yang membuat perangkat dari vendor lain tidak dapat berkomunikasi. Kemudian ada evolusi standar model jaringan. Yang pertama ada sebelum standar. Setiap vendor memiliki arsitektur jaringan sendiri, membuat komunikasi antar vendor menjadi mustahil. Begitu gambarannya. Kemudian ada munculnya standar. Model jaringan standar memungkinkan perangkat dan berbagai vendor seperti Mikrotik dan IBM untuk berkomunikasi. Saat ini ada 2 model jaringan standar terbuka yang domain. Model TCP/IP dibuat oleh Department of Defense DoD dan model OSI dibuat oleh International Organization for Standardization ISO. Model TCP/IP. Model TCP/IP adalah model jaringan yang paling sering digunakan saat ini. Ini mendefinisikan protokol yang memungkinkan komputer di jaringan yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Model TCP/IP secara dokumentasi terdiri dari 4 lapisan. Namun dalam implementasi praktik sering dibagi menjadi 5 lapisan untuk pemahaman yang lebih mudah. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Ada application, transport, lalu network dan link. Application, transport, internet, dan network access. Kemudian ada lapisan aplikasi TCP/IP. Lapisan aplikasi berfungsi sebagai antarmuka antara aplikasi dan protokol jaringan. Ketika kita meminta sesuatu dari server, misalnya melalui HTTP, lapisan ini bertanggung jawab. Contoh layanan pada lapisan ini meliputi HTTP, Hypertext Transfer Protocol untuk web browsing, FTP, File Transfer Protocol untuk transfer file. Lalu ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol untuk mengirim email. Kemudian ada IMAP, Internet Message Access Protocol untuk menerima email. Lalu ada SSH, Secure Shell untuk akses remote yang aman. Kemudian ada lapisan transport TCP/IP. Lapisan transport bertanggung jawab untuk menyediakan komunikasi end-to-end antar aplikasi. 2 protokol utama di sini adalah TCP dan UDP. TCP Transmission Control Protocol lebih andal digunakan untuk transfer data yang membutuhkan jaminan pengiriman dan pengecekan kesalahan, misalnya browsing, web, atau transfer file. Kemudian ada UDP, User Datagram Protocol. Ini lebih cepat, digunakan untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan daripada keandalan, misalnya video streaming, game online, dan panggilan suara. Data dari lapisan aplikasi dibungkus dengan header TCP atau UDP membentuk segmen atau diagram. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Lalu ada lapisan internet TCP/IP. Lapisan internet juga dikenal sebagai lapisan jaringan. Menyediakan 2 fitur penting, addressing pengalamatan
Dan routing, penentuan jalur. Protokol utama di lapisan ini adalah IP, Internet Protocol. Addressing, setiap perangkat memiliki alamat IP unik, misalnya 192.168.1.1. Ini seperti alamat rumah untuk perangkat di jaringan. Lalu ada routing. IP mengatur lalu lintas data, menentukan jalur terbaik bagi paket data untuk mencapai tujuan. Router menggunakan alamat IP untuk meneruskan paket ke jaringan yang benar. Ada dua jenis IP address yang umum, yaitu IP versi 4 menggunakan 32 bit dibagi menjadi 4 blok 8 bit, misalnya 192.168.1.1. Kemudian ada IP versi 6 menggunakan 128 bit dibagi menjadi 8 blok 16 bit, menawarkan ruang alamat yang jauh lebih besar. Kemudian ada lapisan akses jaringan TCP/IP. Lapisan akses jaringan Network Access Layer TCP/IP sebenarnya gabungan dari data link layer dan physical layer dari model OSI. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Ini menangani predeteksi kesalahan dengan frame check sequence FCS dan menggunakan alamat MIC Media Access Control untuk identifikasi perangkat unik dalam jaringan lokal. Lalu ada physical layer, mendefinisikan media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti kabel internet atau koneksi nirkabel. Ini bertanggung jawab mengubah semua data menjadi bit untuk transmisi fisik. Enkapsulasi dan dekapsulasi data. Proses pengiriman data melalui jaringan melibatkan enkapsulasi dan dekapsulasi di setiap lapisan. Lapisan pertama ada aplikasi atau data asli dari si aplikasi tersebut. Kemudian ada transport atau segmen data dari TCP UDP header. Kemudian ada internet atau paket segmen atau IP header. Akses jaringan frame, paket atau frame header. Lalu ada fisik atau bit, frame diubah menjadi bit. Enkapsulasi adalah proses membungkus data dengan header di setiap lapisan saat data bergerak, dan dari lapisan atas ke bawah. Dekapsulasi adalah kebalikannya, di mana header dilepaskan di setiap lapisan saat data bergerak dari lapisan bawah ke atas penerima. Oke, mungkin penjelasan mengenai model jaringan di MTCNA bab 3 ini saya hanya bisa menjelaskan kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf jika ada ketidakjelasan atau ketidakpahaman yang kalian saksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Muhammad Bahari di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.